Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini. Saya dari Program Studi Manajemen Agroindustri, jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi product life cycle atau siklus hidup produk. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih product life cycle itu? Jadi, product life cycle merupakan perjalanan penjualan dan laba suatu produk selama masa hidupnya. Hal tersebut meliputi tahap yang berbeda, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan produk. Salah satu contoh dari PLC adalah siklus hidup produk dari Coca-Cola. Coca-Cola merupakan minuman berkarbonasi yang diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta yang sering disebut dengan Coke. Coca-Cola adalah minuman ringan yang paling laris dalam sejarah, serta salah satu merek yang paling dikenal dunia. Berikut adalah tahapan siklus hidup produk Coca-Cola. Terdapat 4 tahapan product life cycle dari Coca-Cola, yaitu yang pertama adalah tahap pengenalan atau introduction. Pertama kali produk Coca-Cola diperkenalkan sejak tanggal 8 Mei 1886 oleh John Stitt Pemberton. Awalnya dibuat sebagai obat paten saat ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh John Stitt Pemberton. Minuman ini diproduksi langsung oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia, Amerika Serikat yang biasa disebut dengan Coke. Kemudian, Frank M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan dari John, menyarankan nama Coca-Cola karena berpendapat bahwa 2 huruf C akan tampak menonjol untuk periklanan. Kemudian dia menciptakan nama dengan huruf-huruf miring mengalir Spencer, kemudian lahirlah logo Coca-Cola yang kita kenal. Coca-Cola akhirnya dibeli oleh pebisnis asal Grieg Candler yang taktik pemasarannya berhasil membuat Coke mendominasi pasar minuman ringan dunia sepanjang abad ke-20. Perusahaan ini memproduksi konsentrat yang kemudian dijual ke pabrik Coca-Cola berlisensi di seluruh dunia. Pabrik botol yang memegang kontrak eksklusif dengan perusahaan ini memproduksi produk akhir dalam bentuk kaleng dan botol dari konsentrat tersebut, kemudian dicampur dengan air yang telah disaring pemanis. Kemudian yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Pada tahun 1892, Pemberton menjual hak cipta Coca-Cola ke asa Grieg Candler yang kemudian mendirikan perusahaan Coca-Cola pada tahun 1892. Upaya mengiklankan merek Coca-Cola ini pada mulanya tidak mendorong penggunaan kata Coke, bahkan konsumen dianjurkan untuk membeli Coca-Cola dengan kata-kata mintalah Coca-Cola sesuai namanya secara lengkap. Nama sebutan hanya akan mendorong penggantian produk dengan kata lain. Tetapi konsumen tetap saja menghendaki Coke, dan pada tahun 1941 perusahaan mengikuti selera populer pasar. Tahun itu juga nama dagang Coke memperoleh pengakuan periklanan yang sama dengan Coca-Cola. Tahun 1945, Coke resmi menjadi merek dagang terdaftar. Pada tahun 1955, Coca-Cola pertama kali dijual dalam bentuk kaleng dan terus membuat pengembangan merek dan mengganti slogan-slogannya yang dinilai mampu untuk menyesuaikan dengan tren perkembangan pasar. Tidak hanya itu, botol Coca-Cola yang bentuknya khas juga terdaftar patennya pada tahun 1960, dan pada tahun 2000 Coca-Cola Company merupakan pabrik minuman ringan berkarbonat terbesar di dunia. Perusahaan dan anak perusahaan mempekerjakan hampir 31.000 orang di seluruh dunia. Lebih dari 230 perusahaan minuman ringan dengan merek yang diproduksi dan dijual oleh The Coca-Cola Company dan anak perusahaan di hampir 200 negara di seluruh dunia. Dan yang ketiga adalah tahap pendewasaan. Dewasa ini, penjualan Coca-Cola cenderung tidak ada peningkatan atau stabil, dikarenakan yang pertama, adanya pesaing-pesaing baru. Untuk saat ini, banyak sekali bermunculan produk-produk baru yang dikeluarkan oleh pesaing. Hal tersebut membuat pelanggan Coca-Cola beralih ke produk pesaing. Dan yang kedua adalah kejenuhan konsumen.
Hal lain yang mempengaruhi tidak meningkatnya penjualan ialah kejenuhan konsumen. Salah satu hal yang membuktikan adanya kejenuhan konsumen adalah Coca-Cola merupakan minuman berkarbonasi. Kemudian banyak ahli gizi mengatakan bahwa Coca-Cola dan minuman ringan lainnya dapat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah strategi pemasaran kurang efektif. Strategi pemasaran Coca-Cola dinilai kuno dengan inovasi dan ekspansi yang cenderung lambat dalam mengatasi pesaing dan mempengaruhi keinginan pasar. Coca-Cola saat ini membutuhkan penyegaran baru sehubung dengan beberapa masalah yang dihadapinya. Banyak yang harus dibenahi dalam strategi perencanaan dan pemasaran Coca-Cola agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis. Kemudian yang keempat adalah tahap penurunan. Banyak sekali ahli gizi yang menyatakan bahwa Coca-Cola dan minuman ringan lainnya dapat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan, terutama untuk anak-anak muda yang sering meminum minuman ringan. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa penggunaan secara teratur minuman ringan memiliki asupan yang rendah kalsium, magnesium, asam askorbat, riboflavin, dan vitamin A. Minuman ini juga telah menimbulkan kritik untuk penggunaan kafein yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik. Pada tahun 2003, Pusat Sains dan Lingkungan atau CSI, sebuah organisasi non-pemerintah di New Delhi mengatakan air soda yang diproduksi oleh Coca-Cola mengandung racun termasuk lidan yang dapat berkontribusi terhadap kanker dan gangguan sistem kekebalan tubuh, sehingga menyebabkan penjualan Coca-Cola di India mengalami penurunan sebesar 15%. Coca-Cola juga terus melakukan usaha untuk tetap bisa eksis di pasar, salah satunya dengan inovasi dan repositioning yang mereka lakukan dengan membangun sebuah portofolio, yaitu brand yang berorientasi konsumen, yang memerlukan pergeseran fokus dari apa yang ingin dijual perusahaan menjadi apa yang ingin dibeli oleh konsumen. Konsumen saat ini tengah mencari produk yang lebih alami, terkadang dengan kandungan gula yang lebih sedikit, terkadang mereka mencari produk yang mempunyai lebih banyak manfaat. The Coca-Cola Company untuk memenuhi perubahan selera dan kebutuhan masyarakat meliputi sejumlah kebijakan seperti pengurangan kandungan gula dan kalori di berbagai brand, kemudian menawarkan produk minuman baru yang memberikan manfaat kesehatan seperti hidrasi dan nutrisi, kemudian memperluas ketersediaan kemasan yang lebih kecil dan memudahkan dibawa untuk membantu masyarakat menjaga asupan gulanya, dan menyediakan informasi kalori secara jelas dan mudah ditemukan untuk membantu masyarakat membuat pilihan yang tepat sesuai keinginan mereka masing-masing. Baik, itu dia penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.